Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Yang Bu. Tetap semangat ya, walaupun kita di jam rawan, yang lain sudah pulang, tapi kita harus tetap semangat. Oke, untuk memulai pembelajaran, kita baca doa dulu. Silahkan untuk ketua kelasnya pimpin doa. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita absen dulu. Apakah semuanya hadir? Oke, semuanya hadir ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kalian semua bisa hadir. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang teks. Nah, ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Saya Bu. Ada Ibu. Masih Bu. Masih Bu. Masih Bu. Boleh ya Marina, apa itu teks eksplanasi? Ya Ibu, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan kejadian atau sebuah fenomena Bu. Ya, ada lagi yang mau? Saya Bu. Penjelasan peristiwa Ibu. Fenomenanya bisa fenomena alam atau sosial Bu. Ya, betul. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Jadi kita itu nanti akan menganalisis teks eksplanasi ya. Adapun tujuannya di sini siswa dapat mengkonstruksi struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Yang keduanya, siswa dapat menganalisis struktur teks eksplanasi. Yang ketiga, siswa dapat kebahasaan. Yang keempatnya, siswa dapat membandingkan tuh struktur dan kebahasaannya dari berbagai teks ya. Nah, tadi kan sudah ada tuh pengertian teks eksplanasi. Nah, di dalam kehidupan kalian apakah ada fenomena? Ada Bu. Ada Bu. Ya, Ella contohnya apa? Ada Ibu. Contohnya ini Bu, banjir. Ya, Ogi apa Gi? Gempa bumi Bu. Apa bumi? Ya, misalnya di sekolah kita apakah pernah terjadi suatu fenomena? Misalnya, Pernah. Ada pelangi Bu. ya, ada pelangi. Ada pelangi. Ya, kalau masalah sosial, fenomena sosial di sekolah kita ada tidak? Ada Bu. Ada Bu. Ada Ibu. Saling menghina. Pembulian. Saling mengejek, bully. Perundungan Bu. Oke, ya bagus. Nah, sekarang Ibu mengelompokkan ini siswa-siswa Ibu. Yang pertama, kelompok pertama ada Ella, Isti. Nah, kelompok dua, Rais, Jainul, Ganjar, dan Indri. Nah, kelompok tiga, Marina, Ogi, dan Julia ya. Selanjutnya Bu. ya, Ya Bu. kita saksikan video ya mengenai contoh teks yang akan ditayangkan oleh Saya Jainul. Ibu. Silakan Jainul. Ya boleh. Yang lain menyaksikan ya, kita analisis bersama. Siap Ibu. Siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulaya dari Apakah kelas suaranya 11 terdengar? Di sini saya akan menjelaskan sampah merupakan barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, baik dipakai, tidak disenangi, ataupun yang dibuang. Keberadaan dari sampah sangatlah mengganggu, terutama untuk kesehatan masyarakat yang ada di sekitar. Jenis sampah terbagi menjadi dua. Pertama adalah sampah organik
Dan kedua adalah sampah non-organik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat terurai oleh bakteri dengan sangat mudah. Contoh sampah organik adalah kertas, sayuran, daun yang sudah kering, dan berbagai macam makanan yang sudah basi. Manfaat dari sampah organik yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah untuk pupuk kompos atau pupuk tanaman. Sementara sampah non-organik merupakan sampah yang sangat sulit dapat terurai oleh bakteri, seperti kaleng, plastik, botol, dan lain-lain. Di antara langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi keberadaan sampah adalah dengan melakukan pengolahan atau daur ulang. Benda-benda tersebut dapat dijadikan sebagai barang yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Di sekitar masyarakat, sampah menjadi suatu fenomena yang cukup banyak dijumpai. Biasanya, sampah-sampah adalah hal yang biasa berserakan di sekitar rumah dan sebagainya. Akan tetapi, sampah bisa memunculkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat itu sendiri, seperti longsor, banjir, dan bisa menjadi sumber dari penyakit. Sampah yang selalu diabaikan dan menumpuk bisa menyebabkan bau yang amat tidak enak, sehingga akan menyebabkan terjadinya pencemaran udara, bahkan bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit kronis seperti muntaber dan DBD. Banyaknya sampah yang dibuang ke sungai dapat menghambat aliran sungai, dan dengan berjalannya waktu, air sungai dapat meluap dan mengakibatkan banjir, sehingga membuat aktivitas masyarakat menjadi terhambat. Data yang pernah dipublikasikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebutkan jumlah rata-rata produksi sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari, setara dengan 64 juta ton per tahun. Bila menggunakan asumsi berdasarkan data itu, sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,7 kg. Bahkan, berdasarkan studi yang dirilis oleh McKinsey & Co dan Ocean Conservancy, Indonesia disebut sebagai negara penghasil sampah plastik nomor 2 di dunia setelah Tiongkok. Jika kita terbiasa membuang sampah dengan sembarangan, maka dapat menimbulkan dampak. Oleh karena itu, mari menjaga lingkungan sekitar dengan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah hal kecil yang dapat mengurangi bahaya dari penumpukan sampah. Dan untuk jenis sampah organik, kita bisa mengolahnya menjadi pupuk. Sementara untuk jenis sampah non-organik, kita bisa merubahnya menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ibu. Ibu, suaranya Bu nggak ada. Suaranya, Bu. Oh iya, itu lupa. Yang lain bagaimana, menyimak atau tidak? Menyimak, Menyimak, Bu. Bu. Nah, bagaimana Menyimak. bagaimana sampah di sekolah kita? Apakah sudah baik pengelolaannya? Alhamdulillah Bu, di sekolah saya sudah disediakan seperti yang dijelaskan di YouTube tadi Bu, yang organik dan non-organik. Ya, Bu. bagus. Sudah, Ibu. Sampahnya sudah Sudah banyak. dipisahkan. Ada sampah organik dan sampah anorganik, Ibu. Ya, bagus. Nah, berarti suatu fenomena dapat menyebabkan fenomena lain ya. Di situ bisa ada banjir, bisa longsor juga. Nah, tadi kan kalian sudah berpendapat mengenai pengertian teks eksplanasi. Nah, sekarang di sini ada penguatan oleh para ahli. Coba dibaca. Yang pertama, menurut Kosasi. Siapa yang mau baca? Saya, Ya, Bu. Bu. Ya, betul. Boleh, Bu. Menurut Komunikasi 2014 178, teks eksplanasi merupakan teks yang memiliki keterkaitan dengan genre pada teks.
Teks eksplanasi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah teks yang menjelaskan tentang suatu proses atau peristiwa terkait proses asal-usul atau bisa juga disebut perkembangan dari suatu fenomena atau berupa peristiwa alam, sosial, atau budaya. Ya, berarti Diana tidak hanya kejadian alam saja ya, atau peristiwa alam saja, boleh sosial, ada budaya juga di sana. Nah, kalau misalnya melihat pengertian teks eksplanasi itu begitu ya, jadi suatu peristiwa. Nah, berarti tujuan teks eksplanasi itu apa? Ogi, apa ya? Ya boleh, Dini boleh. Memberikan informasi, Bu. Ya, terus apalagi boleh yang lain? Menjelaskan fenomena, Menjelaskan Bu. peristiwa, Ibu. Menjelaskan peristiwa, menjelaskan proses dan segala akibat peristiwa tersebut. Sebut. Nah, di sini ada struktur eksplanasi ya. Nah, yang pertama itu siapa yang mau baca yang pertama? Saya, Ibu. Saya, Bu. Boleh saya Struktur teks eksplanasi yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Bagian ini disebut juga dengan pernyataan umum. Oke, sekarang siapa yang mau mencoba menjelaskan poin pertama? Identifikasi fenomena itu maksudnya apa ya? Bagaimana ya? Siapa? Saya, Bu. Boleh. Ya, boleh. Mengidentifikasi fenomena itu yaitu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal ini bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lainnya. Identifikasi fenomena ini bisa juga disebut dengan pernyataan umum, Bu. Ya, bagus. Terus yang kedua, siapa yang mau baca? Ya boleh saya, Bu. Ya, selanjutnya yang kedua itu ada penggambaran rangkaian kejadian. Di tahapan ini itu memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Ya. Maksud pernyataan nomor 2 itu siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Ya, Bu. Boleh. Saya, Ibu. Ya, boleh. Ya, boleh. Jainul boleh. Oh iya, Ibu. Untuk poin kedua itu menggambarkan rangkaian kegiatan. Jadi bagaimana proses itu bisa terjadi, terus mengapa. Nah, dari kata mengapa di sini bisa melahirkan uraian yang tersusun berdasarkan kejadian yang telah dijelaskan Ibu. Jadi rangkaian kejadiannya seperti apa. Ya. Terus di sini ada rincian yang berpola atas pernyataan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis atau gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Kira-kira contohnya fenomena apa ya yang berdasarkan dengan urutan waktu? Pertumbuhan Bisa, manusia Ibu. bisa? Bisa. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, yang keduanya rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa. Nah, di sini akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Hal ini dalam hal kejadian disebut berdasarkan sebab akibat. Nah, kalau misalnya video yang Jainul tadi tayangkan masuk yang A apa yang B ya? Yang B, ya, Bu. Tadi kan Mengapa? videonya tentang
Mengapa Yang banyak B. sampah ya, Bu? Kenapa Yang ya? B, Ibu. Oh iya, kenapa harus yang B? Karena Menjelaskan Karena sebab ada sebab. akibat. Ibu, sebab Sebab akibat akibat, kalau Bu. banyak Kalau sampah sampah, banyak berarti akibatnya akan banyak banjir ya, penyakit Bu. juga, Ibu. Iya, betul sekali. Ya. DBD. Terus yang ketiganya ada ulasan nih berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini disebut apa? Interpretasi, Bu. Interpretasi, Bu. Nah, selain dari struktur teks eksplanasi, ada namanya kebahasaan. Kebahasaan. Kalau teks eksplanasi ini termasuk sastra atau non sastra ya? Non sastra, Bu. Non-sastra, Kenapa? Karena bersifat fakta, Bu, di dalamnya bukan rekaan. Lina betul. Terus yang keduanya di sini nih, kaidah kebahasaannya apa ya? konjungsi, Bu. Ada konjungsi. Konjungsinya ada dua ya, konjungsi kasualitas dan konjungsi Logis. kronologi. Di Yang ketiga banyak menggunakan kata ganti berwujud kata benda dan bukan kata ganti orang ya. Kalau misalnya kata ganti orang apa? Dia. Iya, dia. Iya, Kami. iya. Iya. Kalau di sini kata ganti benda, misalnya demonstrasi, banjir, gempa, gerhana, embryo, dan lain-lain. Yang keempatnya banyak menggunakan kata kerja pasif seperti terlihat, terbagi, terwujud. Jadi yang awalannya ter dan di ya. Terus yang kelimanya apa, Ella? Banyak menggunakan istilah teknis atau ilmiah sesuai topik yang dibahas, Bu. Oke, Ogi yang keenam apa? banyak menggunakan kata kopula, Bu, seperti adalah dan merupakan. Oke, sampai sini kalian paham tidak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke, sudah siap mengerjakan tugas? Siap. Siap, Bu. Ibu. Siap, Oke, Bu. Ibu bagikan linknya ya. Sebentar. Oke, Ibu sudah membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan berdasarkan kelompok yang tadi sudah dibagi ya. Nanti kalau misalnya sudah mengerjakan LKPD, nanti kalian menyajikannya di depan kelas. Oke, berapa waktu nih? Waktunya berapa lama yang dibutuhkan? 20 menit, Ibu. Berapa? 20. Oke. Silahkan mulai dari sekarang ya. Sudah? Belum 20 menit, Bu. Oh, belum 20 menit ya? Baru berapa menit ini? 15 menit, Ibu. 5 menit, Bu. lagi. Iya, boleh. Nanti siapa yang mau ke depan duluan, acungkan tangannya ya. Baik, Ibu.
Ada yang sudah? Sudah, Bu. Oke, Dini kelompok berapa, Dini? Kelompok 1, Ibu. Oke, berarti menjelaskan tentang strukturnya ya? Iya, Oke, Bu. boleh. Yang banjir ya, Bu. Kelompok 1 itu tadi kebagian yang banjir. Kelompok 1 itu yang Aceh. Gempa. Oh Gempa, iya, yang baik. gempa Dini. Yang Ya. gempa. Maklum, Dini ini ya. Sudah capek ya, Dini ya. Ini jam Ini terakhir. pengen pulang, Ibu. Tidak, Ibu, sudah semangat, masih semangat. Ini harus semangat. Oke, sekarang Semangat. gini. Kalau Baik. misalnya Ibu bilang bahasa Indonesia, kalian jawab oke ya. Siap, Bu. Oke, siap, Bu. Belajar bahasa Indonesia. Oke. 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 Oke, saya salah sekali ya. Oke. Silakan Dini. Silakan Dini. Baik, Ibu. Struktur teksnya yang gempa Aceh itu ada identifikasi fenomena paragraf 1, penggambaran rangkaian kejadian ada di paragraf 2 sampai 6, ulasan ada di paragraf 7. Nah, identifikasi fenomenanya, gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 17.58. Waktu Indonesia bagian barat. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Kemudian penggambaran rangkaian kejadian ya, Bu. Selanjutnya ada gempa ini mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9,10 Richter dengan korban tewas mencapai 14.000 orang dan 1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Gempa yang disertai gelombang tsunami itu merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Dibacakan semuanya tidak, Ibu, apa langsung ke Langsung ke ulasan? ulasan saja. Baik, ulasan ada di paragraf ke-7 ya, Bu, paragraf terakhir. Isinya gempa bumi dan tsunami Aceh yang juga menghantam Thailand selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah gempa di Chili tahun 1960. Gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi ikut bergetar. Demikian, Ibu. Ya, terima kasih. Apakah ada tanggapan dari yang lainnya? Oke, tidak ada. Sama jawabannya. Sama, Oke, Ibu. lanjut. Sepertinya. Kelompok 2. Boleh Ibu, oleh saya kelompok 2. Boleh Indri lagi sakit ya? Iya Bu, masih flu. Aduh. Iya, Iya, semoga Ibu. cepat sembuh ya. Iya, terima kasih Ibu. Ini teksnya yang banjir ya Bu. Ya. Ya. Nah, untuk identifikasi itu ada pada paragraf 1. Nah, bagian di dalam teksnya ini ada mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi curah hujan, pengaruh fisiografi, geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Kemudian untuk penggambaran rangkaian kejadiannya, ini ada pada paragraf kedua sampai dengan paragraf keempat. Mungkin untuk teksnya tidak perlu dibacakan Ibu untuk 2 sampai 4 paragraf ini. Ya, Atau iya, tidak dibaca usah. saja.
tidak usah dibacakan karena kan teman-teman punya teksnya ya, berarti di sana ditandai saja bagian paragraf 2 sampai paragraf 4, berarti itu termasuk pada penggambaran rangkaian kejadian ya. Terus yang terakhirnya baik, apa Ibu. ini? Ya, bagian yang terakhirnya ini adalah ulasan. Ini ada di paragraf kelima. Ini isinya banjir memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Nah, kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut terjadi di permukiman penduduk sehingga merusak apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Itu, Ibu. Ya. Terima kasih Undri. Selanjutnya kelompok 3. Mempresentasikan tentang kebahasaan. Ya Ibu, saya Marlina. Boleh Bu. Marlina. Ya, hasil analisis terkait kebahasaan yang teks banjir dan gempa. Yang pertama, kebahasaan isi teks berdasarkan fakta. Di sini kutipannya dan penjelasnya bahwa ini adalah termasuk bukan karya sastra, tapi ini termasuk non sastra. Kemudian di sini ada kata ganti berwujud kata benda, yaitu kata benda gempa dan banjir. Kemudian menggunakan kata kopula, yaitu kata merupakan. Dan yang terakhir menggunakan istilah teknis. Di sini ada kata dikonfirmasi fenomena intensitas, erosi, sedimentasi, dan degradasi. Itu Bu hasil analisis kelompok kami. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pembelajaran hari ini, kita membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Akan tetapi belum semua ya kita analisis mengenai kebahasaannya dikarenakan waktu yang tidak mencukupi. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan atau merefleksi pembelajaran hari ini? Ogi, boleh Ogi? Boleh, Bu. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaannya. Teks eksplanasi itu berkaitan dengan penjelasan mengapa dan bagaimana dari suatu peristiwa. Kemudian untuk strukturnya dari identifikasi, rangkaian peristiwa, dan ulasan. Dan kaidah yang dibahas hari ini adalah isi dari fakta, kemudian kopula, dan istilah ya Bu. Ya. Oke, terima kasih Ogi. Jangan belajar di rumah. Jadi ternyata di kehidupan nyata itu selalu berhubungan dengan pembelajaran kita ya. Oke. Ogi lagi deh. Bu, maaf suaranya tadi tidak terdengar, Bu. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan Ya, teman-teman, mari kita menutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.